Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Kelvinanes Putra dengan NIM 12S24018 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan praktikum saya yaitu T05, Advanced Academic Stats. Nah, di sini saya akan membacakan readme-nya. Di mana tugas ini merupakan pengembangan dari hasil pekerjaan Anda pada UTS L1 atau M01. Pada tugas ini Anda diminta untuk menyelesaikan dua persoalan. Yang pertama, Anda diminta untuk menganalisis potensi penerapan prinsip inheritance pada solusi terdahulu. Sementara pada bagian kedua, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah fitur baru ke dalam simulator. Nah, di task 1 ini ada applying inheritance yang diawali dengan academic dan driver 1. Pada tugas ini, Anda diminta untuk menganalisis pekerjaan Anda sebelumnya, guna mencari aspek-aspek di mana inheritance itu berpotensi diaplikasikan. Anda dapat menerapkan pendekatan top-down maupun bottom-up untuk menemukan potensi tersebut. Bila telah menemukan, tuangkan ide Anda dalam sebuah kelas diagram yang nantinya akan dipresentasikan dalam laporan. Dengan tahap terakhir, Anda direalisasikan ide Anda dengan merefaktor kode base Anda. Lalu di task kedua ini ada Students GPA dengan Academic Driver 2. Nah, tugas ini merupakan kelanjutan dari task 01. Pada tugas ini, Anda diminta untuk merevisit solusi Anda sehingga mampu menangani kasus mengulang mata kuliah berulang. Sebagai contoh, seorang mahasiswa telah mengambil sebuah mata kuliah atau misalnya bersih data pada 2 semester berbeda. Pada pengambilan pertama mendapat nilai BC dan berikutnya mendapatkan nilai A. Merujuk pada peraturan akademik, nilai yang akan diakui adalah yang terakhir. Dengan demikian, perhitungan performa akademik juga akan menggunakan nilai terakhir. Perhatikan satu berikut. Di situ inputnya ini ada lecture aid, permenangan, Naruto Togatoro, ada yang course, ada yang student, enrollment. Di sini ada student detailsnya. Ada kalimat pedes. Nah, outputnya ini dimulai dengan NIM-nya 12S20001 Marcelino Manalu. Dan di sini dan di terakhir juga ada nilai atau grade-nya itu B, 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 AB, BC, AB. Nah, di sini saya akan jelaskan code-nya. Di sini ada model yang terdiri dari course.java, enrollment.java, lecturer.java, person.java, dan student.java. Dan ada drivernya itu driver 1.java dan driver 2.java. Saya akan menjelaskan yang itu course Java. Nah, pada course Java ini dimulai dengan package academic.model yang dimana itu untuk menentukan lokasi folder atau package ini. Terus di sini ada public class. Course itu untuk membuka pembuatan kelas yang bernama course agar bisa diakses secara publik. Lalu di sini ada private string code yang dimana itu membuat variabel untuk menyimpan teks kode mata kuliah. Lalu ada private string matkul membuat variabel untuk menyimpan teks nama mata kuliah. Lalu di sini ada private integer credit, itu membuat variabel untuk menyimpan angka SKS. Lalu di sini ada private string passing grade, yang dimana itu membuat variabel untuk menyimpan teks batas nilai lulus. Lalu ada di sini private string inisial, itu membuat variabel untuk menyimpan teks inisial kelas atau dosen. Nah, di sini ada public course dalam kurung string code, string matkul, integer credit, string passing grade, string inisial. Ini adalah fungsi awal konstruktor untuk meminta 5 data saat objek dibuat. Lalu di sini ada this.kode sama dengan kode, itu mengisi variabel kode dengan data yang akan dimasukkan nanti. Lalu ada this.matkul sama dengan matkul, itu untuk mengisi variabel matkul dengan data yang akan dimasukkan. Di sini ada this.credit, itu mengisi variabel kredit dengan data yang akan dimasukkan. Lalu ada this.passing grade sama dengan passing grade, itu mengisi variabel passing grade nanti dengan data yang akan dimasukkan juga. Lalu di sini this.initial sama dengan inisial,
yaitu mengisi variabel inisial dengan data yang akan dimasukkan. Lalu di sini akan ditutup untuk menutup fungsi konstruktor tanda kurung variabel ini. Lalu di sini ada public string getCode dalam kurung, itu membuka fungsi untuk membaca nilai code. Lalu di sini ada return this.code, yang mana itu mengeluarkan isi dari variabel code. Di sini tanda kurung variabel ini untuk menutup fungsi getCode. Lalu di sini ada public string getMatkul dalam kurung, yang dimana itu membuka fungsi untuk membaca nilai matkul. Lalu ada return this.matkul, yang mana itu untuk mengeluarkan isi dari variabel matkul. Lalu di sini ada public integer getCredit dalam kurung, yaitu membuka fungsi untuk membaca nilai kredit. Lalu ada return this.credit, itu mengeluarkan isi dari variabel kredit. Lalu ada public string getPassingGrade, itu membuka fungsi untuk membaca nilai passing grade. Lalu return this.passingGrade itu mengeluarkan isi dari variabel passing grade. Lalu ada public string getInitial, itu untuk membuka fungsi membaca nilai inisial. Lalu ada return this.initial, itu mengeluarkan isi dari variabel inisialnya. Lalu ada public void setName dalam kurung string code. Nah, ini untuk membuka fungsi untuk mengubah nilai code. Lalu ada thisCode sama dengan code, itu untuk mengubah variabel code yang lama dengan data yang baru. Lalu di sini ada public void setCourse dalam kurung string matkul, yaitu membuka fungsi untuk mengubah nilai matkulnya. Lalu ada this.matkul sama dengan matkul, itu menimpa variabel matkul lama dengan data yang baru. Lalu ada public void setCredit dalam kurung integer credit, yang dimana itu untuk membuka fungsi untuk mengubah nilai kreditnya. Lalu sana this.credit sama credit itu menimpa variabel kredit lama dengan angka yang baru. Lalu ada public void setPassingGrade dalam kurung string passingGrade, yaitu untuk membuka fungsi untuk mengubah nilai passing grade. Lalu ada this.passingGrade sama dengan passingGrade, itu menimpa variabel passingGrade lama dengan data yang baru. Lalu ada public void setInitial dalam kurung string inisial, yang dimana itu membuka fungsi untuk mengubah nilai inisialnya. Lalu ada this.initial sama dengan inisial, itu menimpa variabel inisial lama dengan data yang baru. Di sini kita lanjut dengan model environment Java. Nah, environment Java ini di sini ada publiknya beda sama kelas Java, karena ini public class environment, yaitu membuka pembuatan kelas bernama environment agar bisa diakses secara publik. Lalu ada private string ID, itu membuka variabel untuk menyimpan ID pendaftarannya. Lalu ada private string nama, name. Private string name itu membuat variabel rahasia untuk menyimpan name mahasiswanya. Lalu ada private string then course, itu membuat variabel untuk menyimpan tahun ajaran atau kursus. Lalu ada private string semester, membuat variabel untuk menyimpan data semester. Lalu ada private string grade, untuk membuat variabel untuk menyimpan nilai atau grade-nya. Lalu sini ada public enrollment, string dalam kurung string ID, string name, string then course, string semester, dan string grade. Itu untuk fungsi konstruktor untuk meminta 5 data saat objek dibuat. Lalu ada this.id sama dengan ID, mana itu mengisi variabel ID dengan data yang dimasukkan. Terus ada this.name sama dengan name, itu mengisi variabel name dengan data yang akan dimasukkan. Lalu ada this.thenCourse, yaitu mengisi variabel course dengan data akan dimasukkan nanti. Lalu this.semester dan thisGrade itu sama, itu untuk mengisi variabelnya dengan data akan dimasukkan nanti. Lalu di sini ada
public string get ID itu membuka fungsi untuk membaca nilai ID. Lalu ada return this.id itu mengeluarkan isi dari variabel ID. Di sini ada public string get name itu untuk membuka fungsi untuk membaca nilai name-nya. Lalu ada return this.name itu mengeluarkan isi dari variabel name. Ini. Lalu di sini ada public string get course itu membuka fungsi untuk membaca course, dan ada return this.course itu mengeluarkan isi dari variabel course. Lalu ada public string get semester yaitu untuk membuka fungsi membaca nilai semester. Lalu ada return this-nya untuk mengeluarkan variabelnya. Lalu ada public string get nya itu sama untuk membuka fungsi untuk membaca nilai grade-nya. Lalu return this untuk mengeluarkan isi variabelnya. Lalu di sini ada public void set id dalam kurung string id, yang dimana itu membuka fungsi untuk mengubah nilai id-nya. Lalu di id sama dengan id itu menjadi variabel id yang lama dengan data yang baru. Lalu ada public void set name kurung string nama, itu membuka fungsi untuk mengubah nilai name-nya. Terus ada this.name sama dengan name itu menimpa variabel name lama dengan data yang baru. Lalu ada public void set course dalam kurung string course itu untuk membuka fungsi untuk mengubah nilai course-nya. Lalu ada this.course sama dengan course itu menimpa variabel course lama dengan data yang baru. Lalu ada public void set semester dalam kurung string semester itu membuka fungsi untuk mengubah nilai semester. Lalu ada this.semester sama dengan semester juga, itu menimpa variabel semester lama dengan data yang baru. Lalu ada public void set grade, itu membuka fungsi untuk mengubah nilai grade-nya. Lalu ada this.grade itu untuk menimpa variabel grade lama dengan data yang baru juga. Sini kita lanjut ke lecturer.java. Nah, di lecturer.java ini ada public class lecturer extend person, itu membuat kelas lecturer yang mewarisi atau extend sifat dan data dari kelas induknya yaitu person. Lalu ada private string niden itu membuat variabel untuk menyimpan nilai niden dosen. Terus di sini ada private string initial itu membuat variabel untuk menyimpan inisial dosen. Lalu ada private string email itu membuat variabel untuk menyimpan email dosen. Terus ini ada public lecturer dalam kurung string niden, string name, string initial, string email, string prodi, yaitu untuk fungsi apa konstruktornya untuk meminta 5 data saat objek dosen dibuat. Lalu ada super dalam kurung nama prodi, itu memanggil konstruktor dari kelas ini person untuk mengisi data nama dan prodi. Terus ada this.niden sama niden itu mengisi variabel niden dengan data yang akan dimasukkan nanti. Lalu sama seperti this.initial dan this.email untuk mengisi variabel nanti yang akan data dimasukkan nantinya. Nah, di sini ada public string get niden itu untuk membuka fungsi untuk membaca nilai niden. Lalu ada return this.niden itu mengeluarkan isi dari variabel niden-nya. Lalu ada public string get name, yaitu membuka fungsi untuk membaca nilai name. Lalu ada return super.getName, itu meminta dan mengeluarkan nilai name ada di kelas induk atau person. Lalu ada public string get initial dalam kurung itu membuka fungsi untuk membaca nilai inisial. Lalu ada return this.initial itu mengeluarkan isi dari variabel inisial. Lalu di sini ada public string get email, itu membuka fungsi untuk membaca nilai emailnya. Lalu return this.email sama kayak tadi mengeluarkan isinya dari variabel email. Lalu ada public void set niden dalam kurung string niden. Nah, itu untuk membuka fungsi untuk mengubah nilai niden. Lalu ada this.niden sama niden itu menimpa variabel niden lama dengan data yang baru.
Terus ini ada public void set name dalam kurung string name. Di sini untuk membuka fungsi untuk mengubah nilai name-nya. Lalu ada super dot set name dalam kurung name itu mengirim data name yang baru untuk diubah di dalam kelas induk personnya. Lalu ada public void initial set inisial dalam kurung string inisial, yaitu untuk membuka fungsi untuk mengubah nilai inisialnya. Lalu ada this.initial sambil inisial itu menimpa variabel inisialnya yang lama dengan data yang baru. Lalu ada public void set email dalam kurung string email itu membuka fungsi untuk mengubah nilai emailnya. Lalu ada this.email sama email itu menimpa variabel email yang lama dengan data yang baru. Di sini ada person.java. Person.java ini ada public class person, yaitu membuat class person agar bisa diakses secara publik. Lalu tadi ada private string name, itu membuat variabel untuk menyimpan nama secara private. Lalu ada private string prodi untuk membuat variabel menyimpan program studi. Lalu ada public person dalam kurung string name, string prodi itu untuk fungsi konstruktornya untuk meminta dua data saat objek tipe person ini nanti dibuat. Lalu ada this.name sama dengan name itu mengisi variabel name dengan data yang masukkan nanti, sama kayak this.prodi juga memasukkan data prodinya nanti. Lalu ada public string getName itu membuka fungsi untuk membaca nilai name-nya. Lalu ada return this.name itu melakukan isi dari variabel name-nya. Lalu ada public string getProdi itu membuka fungsi untuk membaca nilai prodinya. Lalu ada return this.prodi itu melakukan isi dari variabel prodi. Lalu ada public void set name dalam kurung string name itu membuka fungsi untuk mengubah nilai name. Lalu ada this.name sama dengan name itu menimpa variabel name lama dengan data yang baru. Lalu ada public void set prodi dalam kurung string prodi itu membuka fungsi untuk mengubah nilai prodi. Lalu ada this.prodi sama dengan prodi yaitu menimpa variabel prodi lama dengan data yang baru. Nah, di sini ada student.java yang dimana public class student extend personnya itu untuk membuat kelas student yang mewarisi sifat dan data dari kelas induknya itu person. Lalu di sini ada private string name untuk membuat variabel untuk menyimpan name mahasiswa. Lalu private integer year variabel untuk menyimpan tahun angkatan atau masukan berupa angka. Lalu di sini ada super dalam kurung name, prodi, dimana itu memang konstruktor dari kelas induk person untuk mengisi data nama dan prodi. Terus ada this.name sama dengan name itu mengisi variabel name dengan data yang dimasukkan. Terus ada this.year sama dengan year itu mengisi variabel year dengan data yang dimasukkan nanti. Lalu di sini ada public string getName. String getName ini untuk membuka fungsi membaca nilai name. Lalu return this.name itu mengeluarkan isi dari variabel name. Lalu ada public string getName yaitu membuka fungsi untuk membaca nilai name. Lalu ada return super.getName yaitu untuk meminta dan mengeluarkan nilai name yang ada di kelas induk person. Lalu ada public integer getYear itu membuka fungsi untuk membaca nilai year-nya. Lalu ada return this.year itu mengeluarkan isi dari variabel year-nya. Lalu ada public void set name dalam kurung string name. Nah, itu untuk membuka fungsi untuk mengubah nilai name dan menerima masukan name-nya. Terus ada this.name sama dengan name itu menimpa variabel name lama dengan data yang baru. Terus ada public void set year terus ada public void set name dan string name
yang dimana itu membuka fungsi mengubah nilai name-nya. Lalu ada super.setName dan kurung name, itu mengirim data name baru untuk diubah di dalam kelas induk person. Lalu ada public void set year, kurung integer year, mana itu membuka fungsi untuk mengubah nilai year. Lalu ada this.year sama dengan year, itu mengimport variable year-nya dengan lama dengan data yang baru. Terus sini ada, kita lanjut ke drivernya, itu driver 1. Nah, di driver 1 ini ada package academic.driver seperti sama yang kayak di modelnya. Ini untuk mendeklarasikan bahwa file ini berada di dalam folder academic.driver. Lalu di sini ada import, yang dimana itu mengimport kelas model seperti course, enrollment, lecturer, atau student dari paket academic model agar bisa digunakan di file ini. Selain itu mengimport standar dari Java seperti ArrayList untuk menyimpan daftar data, hashmap dan map, untuk menyimpan data berpasangan seperti yang di kamus, dan scanner untuk membaca input dari penggunanya. Lalu sini ada public as driver 1, yaitu mendeklarasikan kelas utama yang bernama driver 1. Nah, terus sini ada public static void main string dalam kurung string RGS. Nah, itu untuk titik utama masuk atau entry point program saat akan dijalankan. Lalu ada di sini ada scanner sama dengan new scanner, yang dimana itu membuat objek scanner untuk membaca teks yang akan dimasukkan nanti. Lalu di sini ada ArrayList, yang dimana untuk membuat 4 buah daftar nama atau list yang awalnya kosong, masing-masing berfungsi sebagai database. Sementara di member itu untuk menyimpan daftar dosen atau lecturer, atau kuliah course, mahasiswa students, dan pengisian KRS atau enrollment. Nah, terus di sini ada while scanner .hash next line, dimana itu programnya akan terus mengulang dan membaca input sama ada baris teks yang akan dimasukkan nanti. Lalu di sini ada string input sama dengan scanner.next line, itu membaca satu baris penuh teks yang baru saja akan diinput. Lalu ada if input segment, ada if input.equals dan kurung end object, yang baru bawahnya ada break, yaitu jika pengguna mengetik label program akan keluar dari perulangan while atau berhenti meminta inputnya. Lalu ada string dengan input segment sama dengan input.split. Nah, itu untuk membaca baris teks yang akan diinputkan berdasarkan karakter berbagai ini. Lalu hasil pecahannya akan disimpan ke dalam array input segment. Lalu sini ada if input segment 0 equals lecturer add. Nah, itu programnya akan membaca apakah perintahnya adalah lecturer add, dan jika iya, programnya data NIDN tadi, nama, inisial, email, dan prodi dari pecahan array dari input segment. Lalu ada boolean is duplicate, dimana sama dengan false, dimana itu menyiapkan penanda atau flag untuk mengecek apakah dosen sudah ada. Lalu ada for lecturer sama dengan lecturer, yaitu program mencari dalam daftar dosen yang sudah ada apakah ada emailnya sama dengan email yang baru diinput. Jika ada penanda is duplicate itu diubah menjadi true dan pencarian akan dihentikan atau break. Lalu sini ada if dan kurung is duplicate.
Itu jika ternyata tidak duplikat atau tidak ada email yang sama, program membuat objek lecturer baru dan memasukkannya ke dalam list lecturer. Lalu di sini ada else if input segment null.equals dan kurung course add. Nah, itu program akan mengecek apakah perintahnya course add jika ia data mata kuliah akan diekstrak. Lalu ada string initial segment yang sama dengan initial.split, yaitu karena satu mata kuliah bisa diampu oleh beberapa dosen atau dipisahkan koma, program membaca initial dosen tersebut. Lalu ada string builder, course initial sama dengan new string builder, yaitu membuat objek untuk merangkai teks. Lalu program akan melakukan perulangan ganda untuk step initial dosen yang mengajar mata kuliah itu. Program akan mencari data dosen tersebut di list lecturer. Jika cocok, email dosen akan dirangkai dengan format initial email. Lalu, setelah dirangkai, program juga akan mengecek apakah kode mata kuliah atau kode sudah pernah terdaftar di list course untuk mengecek apakah duplikasi. Jika unik, objek course baru dibuat dan ditambahkan ke list course-nya. Lalu di sini ada else if sama dengan dalam kurung input segment tadi kita mengecek perintah student add, mengekstrak name, nama, tahun, dan prodi. Lalu ada sini ada student get name dalam kurung .equals dalam kurung name, sama seperti logikanya dosen tadi. Itu program mengecek duplikasi berdasarkan name. Jika name belum ada, maka baru dibuat dan dimasukkan ke list students. Lalu ada else if dalam kurung input segment .equals dalam kurung lagi enrollment add. Itu untuk mengecek perintah enrollment add, mengekstrak ID mata kuliah, name, tahun akademik, dan semester. Nah, validasinya program melakukan 2 perulangan untuk mengecek apakah mahasiswa dan mata kuliah itu akan dicek studinya atau cek course-nya yang akan diinput benar-benar ada atau terdaftar di sistem. Lalu di sini ada if cek course. Nah, yang dimana itu jika ID mata kuliah tidak ditemukan, cetak pesannya akan invalid course ID. Lalu else if cek student, jika ini mahasiswa tidak ditemukan, cetak invalid. Lalu di sini ada else if itu else-nya itu jika keduanya valid akan membuat objek enrollment baru dengan nilai awal grade atau nilai adalah non dan disimpan ke list enrollment. Lalu di sini ada input segment equals and object enrollment grade, yang dimana itu untuk mengecek perintah enrollment grade, mengekstrak parameter pencarian dan nilai grade. Contohnya itu akan diberikan A, B, atau C. Terus di sini program melakukan perulangan pada list enrollment yang mencari base data yang sama persis ID matkul, name, tahun, dan semesternya. Jika ditemukan nilai non pada enrollment tersebut diubah menjadi nilai huruf yang baru menggunakan enrollment.setGrade kurung getGrade. Terus sini ada else if input dalam kurung input segment .equals lalu objeknya itu student details. Itu adalah perintah student details itu meminta program cetak identitas mahasiswa, IPK, dan sosial IKAS yang akan diambil. Lalu program mencari mahasiswa berdasarkan name. Jika ketemu, yang mencetak identitas dasar menggunakan sistem .out.print. Nah, lalu di sini ada map lebih kecil string koma string yang dimana lalu ada latest grade sama dengan new hash map, yang dimana itu program membuat sebuah map untuk menyimpan nilai. Ini digunakan agar jika mahasiswa mengambil atau mengulang mata kuliah yang sama, yang dihitung hanya data atau yang terakhir saja berdasarkan ID mata kuliahnya. Lalu sini program akan mengecek semua nilai di map tersebut yang bukan non.
Lalu di sini ada Swiss grade. Nah, yang dimana program mengubah nilai huruf menjadi angka yang mutlak, yaitu A itu A sama dengan 4, A B itu 3,50, dan B itu 3. Lalu ada BC itu 2,5, ada C-nya 2, D-nya 1, dan E-nya 0. Lalu ada total grade bersama dengan dalam kurung grade as number kali kredit, itu menghitung total mutunya, yaitu nilai angka dikali SKS dan menambahkannya ke total SKS atau total kredit. Lalu ada double GPA sama dengan total grade slash total credit. Nah, itu jika ada nilai yang valid, IPK atau GPA dihitung dengan membagi total mutu dengan total SKS. Hasilnya akan dicatat dengan format 2 angka di belakang koma, string, dan format. Lalu ada %.2F itu atau GPA. Jika tidak ada nilai sama sekali, IPK akan dicetak 0. Lalu ada for lecturer sama dengan lecturer itu setelah pengguna mengetik TPDS dan keluar dari perulangan utama while, kode ini akan dijalankan dia ke program. Lalu yang ini semua itu program melakukan 40 perulangan secara berurutan untuk mencetak seluruh data yang sudah tersimpan dalam memori, yaitu mencetak seluruh data dosen, lalu mencetak seluruh data mata kuliah, atau ada substring untuk menghapus tanda titik koma yang berlebih di akhir inisial dosennya. Lalu sini untuk mencetak seluruh data mahasiswa, lalu mencetak seluruh data enrollment lengkap dengan nilai akhirnya. Lalu di sini ada scanner.close, yang dimana itu menutupi fungsi scanner untuk mengembalikan memori sistem agar tidak terjadi share source leak atau kebocoran memori. Nah, semuanya kode driver 1 dan driver 2 ini nggak jauh berbeda, hanya membedakannya itu mungkin publikasi driver ini namanya driver 2, di sini driver 1. Nah, di sini saya akan menjalankannya. Lalu di sini saya akan menginputnya. Nah, di sini outputnya sama dengan yang ada di readme. Nah, pertama kesulitan saya dalam mengerjakan ini, saya kurang memahami soalnya karena terlalu banyak modelnya, dan saya juga susah untuk membuat kode drivernya ini. Sekian dari saya, Pak. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan, Pak. Terima kasih, Pak.